Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Mas Rafis. Kita akan review ayam. Pitik iki mentol-mentol lho guys. Kakean kena pukul. Goro-goro ini sih masalah kenapa bang? Ya, kalau perkiraan saya lawannya lebih tua. Lebih tua, ketuaan Cakarnya lebih tua. Dia daya tahan tulang kurang kuat. Nah, kita zoom guys ya. Pada mentol semua guys. Ini Wajahnya satu, 1, ini dua, 2, 3, ini tiga. 3. Ini kemungkinan besar ada pembengkakan di area yang bendol-bendol. Karena menurut pengalaman yang sudah saya lakukan, untuk ayam yang seperti ini dia nggak tahan lama ya. Kalau dicoba lagi itu dia merasa sakit. Oh, kena kayak jarum gitu ya? Ya, jadi harus kita keluarkan. Mungkin di dalam itu ada penggumpalan. Oh ya, oke. Ini dengan Mas siapa ini Mas? Rosemary. Rosemary, oke, dari Desa Babat Suketan. Ini pembotoh lawas guys. Botoh lawas sekali. Nah, untuk mungkin yang harus disediakan Untuk saya sediakan untuk mendedel itu kan. nah, untuk membelah ini Mas ya, Heeh. luka-luka ini kita siapkan silet atau Cutter, jarum, benang, terus penyedap rasa itu Mas. Penyedap rasa itu untuk biar nggak terjadi pembakaran lagi di dalamnya ini ya. micin itu ya Mas ya. Oh iya guys, ini dikasih micin katanya. Nanti nggak dikasih bawang sama berambang ya guys, nanti bisa jadi opor. Bawang berambang ya gorok Mas. Oke, monggo Mas, dieksekusi ayam yang Mungkin kena kalau untuk eksekusinya, kalau kita off aja gimana Mas, karena mungkin ada yang nggak tega yang melihatnya, ataupun nanti dari pihak konten YouTube juga mungkin penyiksaan hewan mungkin. kita zoom guys, berdarah-darah. Darahnya merah banget guys. Jalannya berarti sebelah apa yang bener Pak? Nah, ini kita keluarkan, kita lihat dulu ini peralatan benjolannya ya. Nah, ini adalah yang nanti menyebabkan ayam itu kalau pas waktu diadu lagi dia bisa lari sendiri karena merasakan sakit, kayak seperti orang itu udun namanya. Ya, ini seperti ini ya. Dan saya juga bukan dokter, saya cuma belajar dari otodidak dari kakak-kakak saya ya. Oh, ada dalamnya kuning guys. Ya, ini carane wong Jawa ngomong dugale Mas Dito. Oh, dugal. Dan mungkin kalau yang lebih senior lagi punya cara tersendiri juga monggo. Monggo tutorialnya. Kita keluarkan dulu semua. Ini seperti ini kondisinya sekarang. Nah, Sudah keluar ya bang ya? udah keluar semua, ini udah bersih. Sebelum kita tutup lukanya, alangkah lebih baiknya kita kasih micin ya. Micin itu fungsinya seperti kalau ayam kita habis main jalu, untuk mengeluarkan bisa ataupun racun-racun yang di dalam. Seperti ini ya. Kita kasih dulu. Dikasih micin ya. Iya, Dikasih micin.
Untuk yang luka di dalam ataupun penyembuhan dari dalam, nanti kita bisa kasih amoxilin ataupun antibiotik yang lain ya, terserah para penghobi untuk mau menggunakan apa nantinya ya. Tapi paling tidak untuk pencegahan dari Apa? dalamnya itu kita gunakan amoxilin sehari sekali aja ya. Nanti tiga kali pemakaian atau pemberian kita hentikan. Tapi semua terserah dari para penghobi. Ini hanya berbagi ilmu. Kalaupun saya ada kekurangannya, juga namanya manusia ya, pasti punya kekurangan. Nah, setelah kita kasih micin, baru kita jahit kembali ya. jahit kembali. Ini udah ya, udah kita jahit kembali dua ya, dua jahitan untuk satu lubang. Untuk satu lubangnya. Jangan percaya. Gak boleh. Nanti untuk pengobatan dari dalam itu kita gunakan amoxilin atau antibiotik yang ada di apotek ya. Jangan antibiotik yang sembarangan, karena nanti berpengaruh sama ayam. Mungkin karena sekarang banyak beredar obat-obat yang lain, kalau mungkin punya referensi bisa digunakan. Yang penting dikasih pengobatan juga dari dalam. Kita lanjut yang satunya lagi. Ini mungkin agak lebih besar dan lebih cenderung lebih berbahaya karena pas di belakang mata ya. Ini kalau misalkan pas kita coba ataupun ayam ini berlaga, ini dia kena pukul sedikit itu dia pasti merasa sakit. Biarpun dia ayam kelihatan sehat ya, ayam siap untuk dibawa ke laga ya, ke pro ataupun mungkin ke yang lain ataupun sekedar coba, ini pasti kena pukul. Cari dulu dalamnya. Nah, ini ini kotorannya seperti warna kuning-kuning ini ya. Nih, seperti inilah yang menjadi pangkal penyakit, jadinya benjolan ya. Ini kuning-kuning seperti ini nih ya. Kalau di Jawa sini namanya dugal. Untuk mempermudah kita gunakan pinset ataupun penjabut seperti ini ya. Ini kotorannya ataupun penyakitnya. Wow, magic. Ini harus kita tekan-tekan biar nanti yang di dalam itu dia keluar. Dia tidak akan keluar dan nanti masih menjadikan ayam tetap benjol. Nah, ini ya, seperti ini. Ini bentuk kotorannya yang di dalam. Kok cedak? Kamera ada cedak fokus dosa. Cedak kita fokus. Dosa. Fokus ada. Yang Fokus ada cedak. Gak fokus ini. Otomatis nih. Mau cedaknya buruk mau. Yo golek fokus di belakang. Kameramu sing nyedak. Ini lagi ya.
Tapi saya sarankan untuk para penghobi yang memang tidak punya keberanian untuk melakukan operasi seperti ini, alangkah lebih baiknya diserahkan kepada yang lebih berpengalaman atau yang lebih tahu ya. Karena biarpun kelihatannya seperti sepele seperti ini, kalau jenengan tidak punya keberanian dan tahu penanganannya, nanti malah salah-salah ayam jenengan yang tambah parah. Ini sudah bersih ya. Ini sudah bersih dalamnya, sudah bersih semua, sudah kita tekan-tekan. Ini tinggal kita kasih lagi seperti tadi, micin untuk mengeluarkan tepung biar tidak terjadi infeksi. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau menurut jenengan ada yang lebih baik lagi selain micin, ya monggo digunakan. Tapi selama ini saya tetap menggunakan micin seperti inilah ya. Jadi nanti misalkan ini kayak seperti racun-racunnya itu keluar, kita tekan seperti inilah. Karena micin itu nanti dalam dia kalau kena air itu dia seperti mencair. Apa? Kita biarkan dulu bentar biar yang di dalam keluar. Ayo Bang. Nah ini tadi ya, setelah kita lakukan pembedahan untuk apa itu seperti benjolan yang di dalam kulit ya. Kalau orang sini bilang bugal. Ini ada 3 tempat ya. Yang 2 di belakang mata, ini 1, ini 1, terus di atas kepalanya 1, dan ini sudah kembali saya jahit ya. Ada yang 3 jahitan dan 2 jahitan. Nah, untuk pemulihannya dari dalam ataupun biar tidak terjadi infeksi, kita berikan antibiotik ya. Antibiotik berupa mungkin amoxicillin bisa ataupun yang lain bisa, monggo terserah mau pakai apa. Dan untuk sementara waktu ayam kita biarkan dulu ya, nggak usah kita mandikan, mungkin kurang lebih 1 minggu lah, nanti biar apa itu luka-lukanya kering dulu. Nanti 2 minggu kemudian atau 1 minggu kemudian, jadi dari sekarang itu mungkin 2 minggu, ini luka-lukanya udah kering ya. Setelah kering nanti kita lakukan perawatan seperti biasa lagi. Kalau memang belum kering, kalau kena sering kena air, nanti ditakutkan itu lukanya nggak kering-kering ataupun nggak sembuh-sembuh. Dan ini punya Mas siapa Mas? Didik. Nah, ini punya Mas Didik yang punya konten, itu teman saya juga. Tadi kesini minta tolong untuk operasi ya, yang benjolan-benjolan ini. Nah, ini semoga kedepannya Mas Didik bisa lebih hati-hati lagi kalau misalkan punya ayam yang muda itu jangan di sparring atau diadu dengan yang lebih tua, karena mungkin seperti inilah efeknya nanti salah satunya ya. Ini setelah selesai, sekarang saya kembalikan ke Mas Didik lagi dan saya lanjut untuk aktivitas saya seperti biasa, ngasih makan ayam. Oke. Oke, terima kasih guys. Besok kita review kembali untuk penyakit-penyakit ayam yang susah disembuhkan. Oke, terima kasih Mas Zainal.